budidaya tanaman hias. Yang pertama, sebagai program penghijauan, yang berarti tanaman hias dapat dijadikan sebagai alternatif program penghijauan. Penghijauan merupakan salah satu proses yang penting di dalam kehidupan di bumi. Penghijauan dapat menyelamatkan lingkungan dan memperbaiki kualitas udara. Yang kedua, lingkungan menjadi nyaman. Tanaman hias menjadi salah satu alternatif untuk memperindah lingkungan. Jika tanaman dapat disusun dengan baik, tentunya tanaman ini nantinya dapat membuat siapapun menjadi lebih nyaman dan betah untuk berlama-lama di lingkungan tersebut. Yang ketiga, dapat mengatasi erosi. Seperti jenis tanaman lainnya, tanaman hias dapat menghindari terjadinya masalah erosi yang kerap terjadi pada lahan yang gundul atau tidak memiliki banyak pepohonan maupun tanaman yang bisa menahan laju di dalam tanah. Yang terakhir, dapat mengembalikan kualitas udara. Dengan adanya tanaman hias, maka kualitas udara akan kembali bersih, jernih, dan sehat. Dengan membudidayakan tanaman hias, tumbuhan akan memberikan dampak besar dalam penyaringan udara bersih. Banyaknya tanaman akan membuat suasana atau lingkungan menghasilkan jenis udara yang bersih. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan contoh jenis tanaman hias. Stay tune. Nah, ini adalah contoh tanaman hias yang bernama aglonema. Dan kedua, ini namanya pohon bonsai. Dan ini tanaman kuping gajah. C. Rencana usaha budidaya tanaman hias. Seorang wirausaha tanaman hias harus mengetahui tahapan dalam perencanaan usaha budidaya tanaman hias. Hal ini bertujuan agar usaha budidaya dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Berikut merupakan tahapan dalam perencanaan usaha budidaya tanaman hias. 1. Memulai bisnis. Dalam memulai bisnis, hal utama yang diperhatikan yaitu dengan menentukan jenis tanaman hias yang akan dibudidayakan. Selain itu, wirausaha juga harus mengetahui faktor-faktor atau hambatan dalam budidaya tanaman hias yang meliputi berikut. A. Harga tanaman hias yang tidak menentu. B. Adanya persaingan usaha yang sama. C. Penyakit yang menyerang tanaman hias. 2. Strategi usaha tanaman hias. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha tanaman hias yaitu sebagai berikut. A. Menghimpun informasi mengenai pameran atau ajang promosi tanaman hias, sekaligus menambah wawasan tentang tanaman hias yang sedang tren. B. Bagi konsumen yang tidak memiliki alat transportasi, bisa diberikan layanan antar delivery secara gratis. C. Mengikuti perkembangan mengenai tanaman hias dengan bergabung dalam komunitas atau perkumpulan tanaman hias yang ada di daerah atau membaca majalah khusus tentang tanaman hias dan seluk-beluknya. D. Lingkungan tempat merawat tanaman hias harus terjaga dengan baik untuk menjaga kualitas tanaman hias, sehingga konsumen makin tertarik untuk membeli tanaman hias tersebut. Makin baik perawatan yang dilakukan, maka penampilan tanaman hias makin bagus, sehingga dapat mendongkrak harga penjualan. D. Perencanaan usaha budidaya tanaman hias. Perencanaan usaha budidaya tanaman hias memiliki tahapan-tahapan berikut. 1. Perencanaan untuk memulai bisnis. Hal-hal yang harus disiapkan untuk memulai bisnis tanaman hias adalah menentukan lokasi yang strategis. Pilihlah jenis-jenis tanaman hias yang akan dijual. Perhitungkan dengan matang biaya operasional dalam merawat bibit tanaman hias tersebut, mulai dari pupuk, tanah, atau sekam, dan keperluan lainnya. Matangkan konsep berpromosi, baik melalui brosur, kartu nama, atau ikut pameran-pameran tanaman hias, maupun iklan-iklan di media cetak dan radio. 2. Hambatan bisnis tanaman hias. Berikut hambatan yang ada. A. Tanaman hias akan mati karena perawatan yang salah. B. Pasaran pembeli yang sepi sehingga penjualan merosot.
C. Harga tanaman hias yang fluktuatif, disesuaikan dengan kondisi pasar, persaingan usaha, dari jumlah bibit yang tersedia pada petani. D. Cuaca yang tidak bersahabat, baik musim kering atau panas yang berkepanjangan, maupun musim hujan yang tidak mau kompromi. Persaingan ketat antara sesama pengusaha tanaman hias. 3. Strategi bisnis tanaman hias. Mengikuti perkembangan informasi mengenai tanaman hias dengan membaca majalah khusus tentang tanaman hias dan seluk-beluknya. Anda dapat ikut komunitas atau perkumpulan tanaman hias yang disebut Perhimpunan Hortikultura Indonesia. Mampu menghimpun informasi mengenai pameran-pameran tanaman hias yang kini banyak diselenggarakan. Hal ini dapat menjadi ajang promosi tanaman hias sekaligus menambah wawasan Anda mengenai tanaman-tanaman hias yang baru atau yang sedang tren. Berikan layanan antar atau delivery gratis bagi pembeli yang tidak memiliki alat transportasi. Berikan bonus pupuk atau bahan lain kepada pembeli jika membeli suatu jenis tanaman hias tertentu dengan kisaran harga yang besar. 2. Sistem produksi tanaman hias. Sistem produksi tanaman hias dipasarkan dengan langkah-langkah berikut. A. Tahap persiapan. Tahap persiapan dengan menyiapkan media tanam. Persiapan lahan atau media tanam dilakukan guna menyediakan media tumbuh yang tepat untuk setiap tanaman agar berkembang dengan baik. Media tanaman diambil dari bahan-bahan yang mampu menahan air dengan baik tetapi tidak terlalu jenuh air, tidak mudah lapuk, tidak menjadi sumber penyakit, mempunyai aerasi udara yang baik, mampu mengikat air dan zat hara secara baik, mudah didapatkan, dan harga relatif murah serta derajat keasaman pH berkisar 5-6. Sedangkan tempat atau wadah budidaya tanaman hias berupa pot, polybag, maupun hamparan lahan. B. Pembibitan. Bibit tanaman yang baik, sehat, dan unggul yang dapat dilihat dari bentuk batang yang kuat, pertumbuhan pesat, memiliki daun yang subur, serta bunga lebat yang indah. Oleh sebab itu, cara penanaman bibit yang keliru bisa berdampak besar dengan menyebabkan tanaman tidak tumbuh atau berbunga bahkan mati. Beberapa cara pembibitan tanaman hias dapat diterapkan sebagai berikut. 1. Perbanyakan dengan organ vegetatif. 2. Perbanyakan dengan organ generatif. C. Penanaman. Penanaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Penanaman dapat diterjemahkan sebagai teknik penanaman tumbuhan dari bibit atau dengan cara-cara vegetatif alami dan buatan. Pada proses penanaman tanaman hias terutama bunga harus pada tanah yang sudah gembur dan jangan terlalu kering. Jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu. D. Pemupukan. Umumnya pupuk diberikan dalam bentuk padat atau cair melalui tanah dan diserap oleh akar tanaman, sedangkan teknisnya harus sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label kemasan. Pupuk juga dapat diberikan lewat permukaan tanaman, terutama bagian daun. Pemupukan yang benar dilakukan pada awal musim penghujanan atau saat musim penghujan sedang berlangsung karena tanaman tumbuh aktif, sedangkan pada musim kemarau tanaman mengalami masa istirahat. E. Pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, budidaya tanaman hias harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyulaman. Kegiatan penyulaman identik dengan menanam kembali tanaman hias yang mati, rusak, atau pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua, penyiangan. Proses penyiangan bertujuan membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman hias. Yang ketiga, penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika cuaca panas, maka penyiraman dilakukan setiap hari. Cara penyiraman disesuaikan dengan kondisi tanaman hias yang bersangkutan. 4. Pembubunan. Guna memperbaiki aerasi tanah, biasanya dilakukan pembubunan. Cara ini sekaligus menutup pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah. F. Pengendalian atau praganisme pengganggu tanaman. Guna mencegah mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan,
Produksi dan kualitas hasil tanaman perlu dilakukan pengendalian organisme pengganggu, baik menggunakan pestisida atau secara manual dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman. Namun demikian, di masa sekarang sudah banyak tersedia pestisida alami yang ramah lingkungan. G. Panen dan pasca panen. Kegiatan panen menandai berakhirnya kegiatan bercocok tanam di lahan berupa pemungutan atau pemetikan hasil budidaya tanaman hias. Sedangkan pasca panen identik dengan waktu setelah melakukan panen budidaya tanaman hias. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari. H. Pengemasan produk. Pengemasan bertujuan agar tanaman hias menjadi lebih menarik dan mengurangi resiko kerusakan saat sampai ke tangan konsumen. Apalagi bentuk dan desain kemasan yang menarik dengan berbagai kreasi, maka tanaman hias tersebut menjadi lebih bagus dan pembeli semakin tertarik untuk membelinya. Namun demikian, teknik pengemasan pada adenium, aglonema, kaktus, sukulen, soka, atau melati tentu sangat berbeda-beda. Misalnya tanaman kaktus dikemas menggunakan pot plastik, melati dikemas dengan plastik mika, dan lain-lain. Selain itu, bisa menambahkan pita sebagai hiasan. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.